Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Risa dari kelas Gizi 5D, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai edukasi gizi pada penyakit stroke, beserta informasi mengenai diet pada stroke. Selanjutnya, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurnia Santi, SKMM Gizi. Untuk selengkapnya, selamat menyaksikan video ini sampai akhir. Selamat menonton. Edukasi gizi pada penyakit stroke oleh Tia Rita, NIM 19070260908 dari kelas Gizi 5D. Yang pertama yaitu pengertian stroke. Stroke atau penyakit peredaran darah otak adalah kondisi kerusakan pada bagian otak yang terjadi bila pembuluh darah yang membawa oksigen dan zat-zat gizi ke bagian otak tersumbat atau pecah. Selanjutnya ada jenis stroke. Jenis stroke yang pertama ada stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Jenis stroke yang kedua ada stroke hemoragis. Stroke hemoragis terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Kemudian ada gejala-gejala stroke. Yang pertama yaitu ada tiba-tiba mati rasa, yang kedua ada gangguan penglihatan, yang ketiga adanya gangguan berbicara dan kesulitan memahami, yang keempat ada sakit kepala, yang kelima ada kesulitan berjalan, dan yang keenam kehilangan kesadaran. Kemudian ini adalah faktor-faktor resiko stroke. Yang pertama yaitu karena hipertensi atau darah tinggi, yang kedua mengidap penyakit jantung, yang ketiga obesitas atau kegemukan, yang keempat mengidap diabetes, dan yang kelima kolesterol tinggi. Selanjutnya, diagnosa penyakit stroke. Untuk diagnosa stroke, maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien secara keseluruhan yang biasanya diawali dengan memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan bunyi abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti yang pertama ada tes darah, yang kedua ada CT scan, yang ketiga pemeriksaan MRI, yang keempat pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG, yang kelima ada USG Doppler karotis, dan yang terakhir ada ekokardiografi. Selanjutnya ini adalah pengobatan stroke. Yang pertama yaitu pengobatan stroke iskemik. Penanganan awalnya akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua ada pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengkonsumsi obat-obatan dan melakukan operasi. Dan yang ketiga ada pengobatan TIA atau Transient Ischemic Attack, yaitu pengobatan yang bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantungnya itu dapat dicegah. Obat-obatan akan diberikan oleh dokter untuk mengatasinya. Kemudian ada langkah-langkah pencegahan stroke. Yang pertama tentunya dengan menjaga pola makan, yang kedua melakukan olahraga secara teratur, yang ketiga berhenti merokok, yang keempat menghindari konsumsi minuman beralkohol, dan yang terakhir ada hindari penggunaan narkotika, zat adiktif, psikotropika, dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya ini ada diet pada stroke. Tujuan utama dari diet stroke yang pertama yaitu
memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan memperhatikan keadaan atau komplikasi penyakit. Yang kedua, memperbaiki keadaan stroke seperti disfagia, pneumonia, kelainan ginjal, dan dekubitus. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada mempertahankan cairan dan elektrolit. Ini ada syarat-syarat diet stroke. Yang pertama, energinya cukup, yaitu 25-45 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan pada fase stroke akut, energi diberikan sebanyak 1.100 sampai 1.500 kilokalori per hari. Yang kedua, protein cukup, yaitu 0,8 sampai 1 kg per berat badan. Apabila pasien berada dalam keadaan gizi kurang, proteinnya dapat diberikan sebanyak 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Apabila penyakit disertai komplikasi gagal ginjal kronis, protein diberikan rendah, yaitu 0,6 gram kilogram per berat badan. Yang ketiga, lemaknya cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan total, dengan mengutamakan sumber lemak tidak jenuh ganda, dengan membatasi sumber lemak, yaitu kurang dari 10% dari kebutuhan energi total. Kolesterolnya juga dibatasi, yaitu kurang dari 300 mg. Yang keempat, karbohidrat cukup, yaitu 60-70% dari kebutuhan energi total. Untuk pasien dengan diabetes mellitus, diutamakan karbohidrat yang kompleks. Yang kelima, yaitu vitaminnya cukup, terutama ada vitamin A, riboflavin, vitamin B6, asam folat, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin E. Selanjutnya ini masih syarat-syarat diet stroke. Yang keenam, ada mineralnya cukup, terutama yang dibutuhkan ada kalsium, magnesium, dan kalium. Penggunaan natrium juga dibatasi dengan memberikan 1,5 sendok teh per hari atau setara dengan kurang lebih 5 gram garam dapur atau 2 gram natrium. Yang ketujuh ada serat sebanyak 25-30 gram per hari untuk membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan mencegah konstipasi atau sembelit. Yang kedelapan, cairannya cukup, yaitu sekitar 6-8 gelas per hari, kecuali pada keadaan odema dan asites, itu cairannya dibatasi. Untuk pasien disfagia, cairan diberikan secara hati-hati, dan cairannya juga dapat dikentalkan dengan gel atau guarkol. Yang ke-9, ada bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien. Dapat berupa makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Dan yang terakhir, yaitu adalah makanan diberikan dalam porsi kecil dengan frekuensi yang sering. Kemudian ada prinsip diet stroke. Prinsipnya, penata laksanaan gizi pada pasien stroke adalah mengoptimalkan pemenuhan energi dalam mencegah katabolisme. Kebutuhan energi 25-45 kilokalori per kilogram berat badan atau BBI, sedangkan pada kondisi akut sebanyak 1.100 sampai 1.500 kilokalori per hari. Dinaikkan bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Proteinnya 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan ideal per hari atau normal. Ini ada bahan makanan yang harus dihindari oleh penderita stroke, yaitu makanan instan dalam kemasan, makanan tinggi gula, makanan tinggi garam, makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, serta minuman beralkohol. Kemudian bahan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh para penderita stroke ada beras, kentang, ubi, singkong, terigu, produk olahan yang dibuat tanpa garam dapur, daging sapi, daging ayam tanpa lemak, telur ayam, susu skim, susu penuh, semua kacang-kacangan dan produk olahannya, sayuran berserat, buah-buahan segar, minyak jagung, minyak kedelai, margarin, dan mentega tanpa garam yang digunakan. Kemudian ada jenis diet dan indikasi pemberiannya. Diet stroke dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase akut atau 24-48 jam. Fase akut adalah keadaan tidak sadarkan diri atau kesadaran menurun. Pada fase ini diberikan makanan parenteral atau nothing per oral atau NPO dan dilanjutkan dengan makanan enteral atau nasogastric tube atau NCT.
Pemberian makanan parenteral total perlu dimonitor dengan baik. Yang kedua ada fase pemulihan. Fase pemulihan adalah fase di mana pasien sudah sadar dan tidak mengalami gangguan fungsi menelan atau disfagia. Makanan diberikan per oral secara bertahap dalam bentuk makanan cair, makanan saring, makanan lunak, dan makanan biasa. Kemudian ada jenis diet struknya, ini ada dua. Yang pertama ada diet struk 1. Diet struk 1 diberikan kepada pasien dalam fase akut atau bila ada gangguan fungsi menelan atau biasa disebut disfagia. Makanan diberikan dalam bentuk cair kental atau kombinasi cair jernih dan cair kental yang diberikan secara oral atau NCT dengan keadaan penyakit. Makanan diberikan dalam porsi kecil setiap 2-3 jam. Lama pemberian makanan dapat disesuaikan dengan keadaan pasien. Selanjutnya diet struk 2. Diet struk 2 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet struk 1 atau kepada pasien pada fase pemulihan. Bentuk makanan merupakan kombinasi cair jernih dan cair kental, saring, dan makanan lunak serta makanan biasa. Pemberian diet pada pasien stroke disesuaikan dengan penyakit penyertanya. Diet struk 2 dibagi dalam 3 tahap, yaitu diet struk 2A yang berupa makanan cair plus bubur saring dengan total kalori 1.700 kilokalori. Kemudian ada diet struk 2B dengan makanan lunak dengan total kalorinya 1.900 kilokalori. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada diet struk 2C dengan makanan biasa, total kalorinya sebanyak 2.100 kilokalori. Ini ada kebutuhan vitamin dan mineral pada diet struk. Ada yang pertama kobalamin atau vitamin B1 sebanyak 2,4 mikrogram per hari. Ada asam folat 400 mikrogram per hari, vitamin A 900 mikrogram per hari, asam ascorbat atau vitamin C 90 mikrogram per hari, tokoferol atau vitamin E sebanyak 15 mikrogram per hari, vitamin D sebanyak 600 international unit per hari, natrium sebanyak 1.200 mg per hari, kalium 4.700 mg per hari, serta yang terakhir ada magnesium 320 mg per hari. Ini ada contoh menu diet pada stroke yang bersumber dari blog ahligizi.id. Ini adalah contoh menu diet stroke-nya. Dengan menu makan pagi, menunya bubur ayam lengkap 1 porsi, jus jambu 1 gelas, snack pagi atau tulingan yaitu berupa puding isi buah saus strawberry 1 porsi, makan siang ada pure kentang 1 porsi, filet ikan bakar isi sayuran 1 porsi, rolade tahu 1 porsi, sup jagung wortel kacang cincang 1 porsi, dan buahnya ada melon potong dadu 1 potong. Lanjut snack sorenya ada tofu skutel 1 porsi, makan malamnya ada nasi tim 1 porsi, dengan stuffed egg 1 porsi, tahu bumbu kuning 1 porsi, dan sup labu siam wortel 1 porsi, serta buahnya itu berupa selada buah yang terdiri dari melon, pepaya, dan buah naga 1 porsi. Kemudian snack malamnya itu ada susu tinggi energi rendah lemak 1 gelas. Untuk kandungan gizinya, energi totalnya 1.800 kilokalori, protein 68 gram, lemak 54 gram, karbohidrat 250 gram, total kolesterolnya 175 mg, dan natriumnya 600 mg. Ayo bersama kita cegah stroke sejak dini. Dan ini ada salah satu kutipan dari The Forest Clinton Jarvis. Jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. Terima kasih. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai edukasi gizi pada penyakit stroke. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.